Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Belajarku. Belajarku, go go go. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatan demi keselamatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana persiapan SKB CPNS 2021-nya? Sudah ready kah? Sudah aman? Sudah siap mengikuti SKB CPNS 2021? Nah, di channel ini kami akan membantu teman-teman nih untuk mempersiapkan SKB CPNS 2021 sehingga teman-teman bisa siap, bisa ready, dan bisa lulus CPNS 2021. Amin. Oke, langsung saja ya masuk ke pembahasan soal nomor. Oke, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 dan 2 ini adalah hubungan kata ya. Jadi disajikan dua kata. Nah, dari dua kata itu apa sih hubungannya? Oke, kita masuk ke nomor 1 dulu ya. Di sini kan ada bata, kemudian tanah liat. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? Ya, jadi bata ini dibuat dari tanah liat. Bata dibuat dari tanah liat gitu. Nah, terus kemudian kita cari aja pilihan jawabannya yang ada kaitannya sama di soal. Oke, jadi batu sama pasir, batu bukan ya. Tembikar atau keramik bukan. Tembikar itu sama dengan keramik ya, jadi ini bukan. Lalu bunga, buah juga bukan. Beton, semen. Nah, beton ini dibuat dari semen, benar ya. Terus kemudian ada kertas, buku, bukan. Berarti jawabannya yang D. Oke, terus lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ini meteorologi, kemudian cuaca. Gitu. Meteorologi ini kan suatu ilmu yang mempelajari cuaca ya. Nah, terus kemudian cuaca. Nah, berarti ada kaitannya ya. Kalau di depannya itu ilmunya, kemudian di belakangnya itu adalah yang dipelajarin. Gitu. Nah, kira-kira dari pilihan jawabannya apa? Teman-teman bisa menjawab dulu. Sudah dijawab? Oke, kita bahas satu-satu. Astronomi, fisika. Bukan ya, astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang benda langit gitu. Berarti ini bukan. Kemudian gerontologi itu bukan keturunan, tapi gerontologi itu ilmu yang mempelajari tentang lansia. Kalau keturunan itu ginekologi. Itu berarti ini bukan. Pedagogik sama dengan sekolah ini. Bukan ya. Pedagogik itu adalah seni dalam mengajar. Tuh, berarti ini bukan. Terus kemudian patologi penyakit. Nah, ini benar, patologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan penyakit. Berarti ini dia benar. Antropologi fosil. Nah, antropologi ini bukan ya, bukan mempelajari tentang fosil, tapi antropologi itu mempelajari tentang manusia. Kalau fosil itu paleontologi. Jadi ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, betul. Gimana? Bisa kan? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Nah, di sini ada tes logika number ya. Jadi, di X dan Y, kita disuruh mencari tahu hubungan X sama Y seperti apa. Tuh, nah biasanya kan soalnya dalam bentuk kata-kata ya, kalau biasanya logika gitu, logika matematika. Nah, kali ini disajikan dalam bentuk angka. Nah, teman-teman harus bisa mencari nih hubungannya X sama Y apa sih. Oke, langsung saja ya ke X. Ke X dulu. Nah, X ini kan minus ya, di dalam minus, di luar kurung itu ada minus. Nah, gini. Terus ada pangkatnya. Nah, konsepnya ketika di depannya ada minus dan di dalamnya ini angka berapapun, dipangkatkan berapapun, ini hasilnya akan tetap minus. Gitu. Konsepnya ya. Jadi ketika minusnya ada di luar, terus kemudian di dalam kurung ada angka berapapun, dipangkatkan berapapun, hasilnya itu akan tetap minus. Tuh, jadi udah ketahuan nih nilainya minus ya yang X. Terus kemudian yang Y. Nah, yang Y ini ada dalam kurung minus 2. Dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau di dalam kurung itu minus,
ketika minus dipangkatkan genap, itu hasilnya positif. Tapi ketika minus dipangkatkan ganjil, itu hasilnya negatif. Gitu. Karena minus dikali minus kan positif. Tapi kalau minus dikali minus hasilnya negatif. Nah, kalau yang Y ini berarti hasilnya positif. Oke. Nah, berarti bisa dipastikan hubungan X sama Y apa sih? Berarti X-nya ini kurang dari Y. Karena Y-nya positif, X-nya negatif. Itu berarti jawabannya adalah yang B. Gimana? Bisa memahami? Gampang kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu soal 28 adalah berapa persen sih dari 70? Ya, kita disuruh ngitung nih. 28 ini berapa persennya 70 sih kira-kira gitu. Nah, ini ada rumusnya teman-teman ya. Jadi rumus awalnya ini kan kita diketahui kan 28 nih. 28 ya. 28 terus kita misalkan X. X-nya berapa persen dikali 70 gitu kan. Yang dicari kan X-nya ini kan. X berapa persen sih? Itu dari 70 sehingga menghasilkan 28. Nah, terus kita uraikan lagi. Kan ini dalam bentuk persen ya. Kalau persen itu kan berarti dibagi 100. Nah, berarti ini dibagi 100. Terus dikali 70. Terus 100-nya kita pindah ke sisi kiri. Jadi 28 dikali 100 sama dengan X kali 70. Nah, udah tinggal kita cari aja X-nya. Jadi X adalah 28 dikali 100 dibagi 70. Kita coret. Bisa dibagi 7 kan? Ini 4. Ini 1. Berarti ini kan 10. Nah, berarti tinggal 4 kali 10. 40. Berarti jawabannya adalah yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini sama ya. Sama kayak yang tadi, tapi ini lebih ke logika juga nih. Lebih ke logika. Jadi kita estimasi juga. Karena ini ada kan P, ada X, ada Y gitu. Ada 3 variabel ya. Dimana P-nya ini adalah sembarangan. Jadi kita harus mengestimasi kira-kira P-nya mau dimasukin berapa sih untuk mengetahui hubungan antara X sama Y gitu. Nah, kita langsung aja ya. Jika sembarang P sembarang bilangan dan X adalah X-nya ini ya. X-nya adalah persamaan ini. Terus Y-nya adalah persamaan ini. Maka hubungannya apa sih? Nah, P-nya ini kan sembarang kan. Berarti kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kita pilihnya yang paling gampang aja. P-nya kita ambil 1. Ya, P-nya 1. Nah, sehingga nilai X-nya berapa sih? Nah, X-nya berapa? Nah, kita tinggal masukkan aja, substitusikan aja. P-nya kan 1. Berarti kan min 3, ya kan? 1 di plus 5. Berarti 2. Kemudian kalau Y-nya, substitusikan lagi. 2 dikali 1 ditambah 7 sama dengan 5. Nah, ini kan ada 2 sama 5 nih. Jadi korelasinya seperti apa sih? Nah, berarti nilai X ini kurang dari Y. Karena Y-nya adalah 5. Lebih besar ya daripada X. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah logika ya. Lebih ke logika gitu, hampir sama kayak silogisme gitu. Nah, langsung baca soalnya. Semua anggota profesi harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Sepertinya ini ada soal yang kurang. Sepertinya di sini adalah anggota asosiasi ya. Jadi semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Nah, di sini kan disajikan 2 kalimat ya.
Nah, kita harus tentukan dulu kata kuncinya. Nah, untuk mencari kata kuncinya, kita tentukan dua kalimat ini yang memiliki persamaan kata. Itu persamaannya apa kira-kira? Nah, betul, anggota asosiasi ya. Di sini anggota asosiasi, di sini juga anggota asosiasi profesi. Nah, kemungkinan di jawabannya adalah kalimat yang tidak mencantumkan kesamaan di dua kalimat itu. Jadi antara rapat sama dokter. Tuh, nah kita tinggal pilih aja. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E mana sih yang sesuai? Tuh. Oke. Yang A, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Bukan ya, karena dokternya kan hanya sementara nih, berarti sebagian kan. Bukan. Semua anggota rapat bukan anggota asosiasi profesi. Bukan juga, karena di awal kan semua anggota profesi, semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Berarti yang rapat kan semuanya anggota asosiasi profesi. Berarti B bukan. Yang C, sementara peserta rapat adalah dokter. Nah, ini baru benar nih. Berarti kan gabungan antara kata ini dengan kata ini kan. Nah, yang belum ada di antara dua-duanya. Gitu. Jadi sementara dokter sama rapat. Jadi jawabannya sementara peserta rapat adalah dokter. Kemudian semua dokter hadir dalam rapat. Enggak juga, bukan. Kemudian yang E, semua yang hadir bukan dokter. Padahal kan ada anggota asosiasi yang dokter juga kan. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, lanjut. Oke, nah ini soal latihan ya buat teman-teman ya. Bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar gitu. Nanti kalau misalkan katanya nggak tahu ya jawabannya apa, bisa tulis juga di kolom komentar. Saya jawabannya masih bingung gitu. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Jika teman-teman ada request pembahasan soal psikotes, pembahasan soal SKB Kemenhukam, perawat, dokter, boleh request di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam video selanjutnya. Oke, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman terus nih dalam persiapkan SKB CPNS 2021, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya agar terus update video dari kami. Oke, sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Belajar go. Go, go, go.